Tidak banyak pembalap muda yang kehadirannya mampu mengubah cara dunia memandang sebuah negara. Dalam peta besar balap motor internasional, Indonesia selama bertahun-tahun lebih dikenal sebagai pasar penonton dibanding sumber prestasi. Jumlah penggemarnya besar, antusiasmenya tinggi, namun ekspektasi terhadap pembalap asal Indonesia di level dunia relatif rendah. Narasi ini perlahan mulai bergeser ketika nama Veda Ega Pratama muncul secara konsisten dalam pembahasan paddock internasional. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia terbentuk melalui rangkaian performa, proses, dan respons lingkungan balap global yang mulai memperlakukan Indonesia dengan sudut pandang berbeda. Media asing, pengamat, hingga pelaku industri mulai menyebut Indonesia bukan hanya sebagai latar belakang penonton, tetapi sebagai bagian dari peta talenta. Bagi banyak pengamat, momen ini dianggap emosional karena jarang terjadi. Bukan karena satu kemenangan, melainkan karena munculnya kesadaran kolektif bahwa Indonesia mulai diperhitungkan dalam konteks prestasi. Namun perubahan persepsi ini tentu tidak lahir dari ruang hampa. Ia memiliki titik awal yang seringkali luput dari perhatian. Dan justru dari situlah cerita ini menjadi relevan. Banyak perjalanan besar justru dimulai dari tempat yang tidak pernah diprediksi siapapun. Berbeda dengan pembalap Eropa yang tumbuh di lingkungan balap mapan, akses awal Veda berada jauh dari pusat perhatian dunia. Fasilitas terbatas, eksposur minim, dan jalur pembinaan yang tidak selalu linier menjadi bagian dari fase awal karirnya. Dalam konteks internasional, latar seperti ini seringkali dianggap sebagai hambatan besar. Namun, sejumlah pelatih dan pengamat menilai bahwa kondisi tersebut justru membentuk karakter unik. Minimnya fasilitas memaksa adaptasi cepat, lingkungan yang keras melatih insting bertahan. Hal-hal inilah yang kemudian tercermin dalam gaya balap yang dinilai berbeda dari kebanyakan pembalap seusianya. Dari sudut pandang jurnalistik, fase ini penting karena menjelaskan mengapa perkembangan Veda tidak mengikuti pola konvensional. Ia tidak muncul sebagai produk sistem besar, melainkan hasil dari proses panjang yang tidak selalu ideal. Fakta ini membuat ceritanya lebih mudah diterima secara manusiawi, sekaligus relevan bagi banyak orang di luar dunia balap. Namun, insting saja tidak cukup untuk mengubah persepsi global. Harus ada sesuatu yang lebih. Perhatian dunia balap biasanya tidak datang karena satu momen, tetapi karena pola yang berulang. Seiring waktu, gaya balap Veda mulai menarik perhatian bukan karena sensasi, melainkan karena konsistensi. Beberapa pengamat mencatat bahwa cara ia membaca lintasan dan menghadapi tekanan terlihat lebih matang dibanding usia dan pengalamannya. Hal ini menjadi bahan diskusi di kalangan pelatih dan analis teknis. Yang menarik, perhatian ini muncul secara bertahap, tidak ada deklarasi besar, tidak ada sorotan mendadak. Justru dari percakapan internal, catatan teknis, dan evaluasi performa, nama Veda mulai disebut dengan nada yang lebih serius. Ini adalah fase ketika seorang pembalap mulai bergeser dari menarik menjadi perlu diawasi. Dalam dunia balap profesional, fase ini sangat menentukan. Banyak pembalap gagal melampauinya karena tekanan mulai meningkat. Namun dalam kasus ini, perhatian yang tumbuh justru membuka pintu berikutnya. Dan dari sinilah narasi mulai berubah lebih luas. Perubahan perspektif sering kali terlihat dari cara media dan lawan berbicara. Nama Indonesia perlahan muncul dalam konteks yang berbeda. Bukan lagi sebagai negara dengan basis penggemar besar, melainkan sebagai latar belakang pembalap yang layak diperhitungkan. Beberapa media internasional mulai menyoroti asal-usul Veda sebagai bagian dari cerita, bukan sebagai catatan kaki. Bagi Indonesia, momen ini memiliki makna simbolis. Selama ini, pengakuan internasional di olahraga roda 2 cenderung bersifat individual dan sporadis. Kali ini, narasinya terasa lebih kolektif. Indonesia tidak hanya hadir tetapi diakui. Namun sorotan semacam ini tidak datang tanpa konsekuensi. Ketika satu nama mulai membawa identitas bangsa, beban yang menyertainya juga ikut membesar. Dan disinilah fase paling sensitif dimulai. Setiap pengakuan publik selalu membawa ekspektasi yang meningkat. Sebagai pembalap muda yang mulai diasosiasikan dengan harapan nasional, tekanan yang dihadapi Veda tidak hanya bersifat teknis, ia juga bersifat psikologis. Harapan publik, sorotan media, dan interpretasi berlebihan kerap menjadi tantangan tersendiri bagi atlet muda. Dalam sejarah balap, banyak talenta menjanjikan yang justru goyah di fase ini, bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena tidak siap menghadapi perubahan lingkungan. Oleh karena itu,
Para pengamat menilai fase ini sebagai ujian karakter, bukan sekedar kecepatan. Dari perspektif pemberitaan, penting untuk memahami bahwa proses ini bersifat manusiawi. Tidak semua hal terlihat di kamera, dan tidak semua tekanan bisa diukur dengan data. Namun, cara seorang pembalap bertahan di fase ini seringkali menentukan arah karir jangka panjangnya. Dan menariknya, cerita ini tidak berhenti pada individu semata. Kadang, dampak terbesar justru terasa di luar arena kompetisi. Kehadiran Veda di panggung internasional mulai memicu reaksi berantai di dalam negeri. Minat terhadap balap motor meningkat, diskusi tentang pembinaan atlet muda kembali mengemuka, dan muncul rasa bangga kolektif yang jarang terlihat sebelumnya. Bagi generasi muda, cerita ini memberikan referensi baru tentang kemungkinan bahwa jalur menuju panggung dunia tidak sepenuhnya tertutup, bahwa keterbatasan awal tidak selalu menjadi penghalang mutlak. Dari sudut pandang sosial, ini adalah dampak yang sulit diukur namun nyata. Olahraga kembali berfungsi sebagai medium inspirasi, bukan sekedar hiburan. Dan di titik ini, kisah Veda mulai dipahami sebagai simbol, bukan hanya prestasi personal. Namun, simbol pun tetap harus berjalan di atas realitas. Mengubah pandangan dunia adalah satu hal, mempertahankannya adalah tantangan berikutnya. Perjalanan ke depan dipastikan tidak akan lebih mudah. Persaingan semakin ketat, ekspektasi semakin tinggi, dan margin kesalahan semakin sempit. Dunia balap tidak memberikan jaminan apapun, bahkan kepada mereka yang telah mencuri perhatian. Para pengamat sepakat bahwa fase selanjutnya akan menjadi penentu, bukan hanya soal hasil, tetapi soal konsistensi dan ketahanan mental. Dalam konteks ini, cerita Veda masih berada di tengah jalan, belum mencapai titik akhir. Dan justru disitulah kekuatan narasinya berada. Perubahan besar dalam dunia olahraga jarang terjadi dalam satu malam, dan hampir tidak pernah datang tanpa proses panjang yang melelahkan. Apa yang terlihat hari ini dalam perjalanan Veda Ega Pratama bukanlah sebuah klimaks, melainkan hasil dari rangkaian tahapan yang perlahan membentuk persepsi baru. Dunia balap motor internasional, yang selama puluhan tahun memusatkan perhatian pada negara-negara tertentu, kini mulai membuka ruang pandang yang lebih luas. Indonesia, yang sebelumnya kerap disebut sebagai pasar dengan basis penggemar besar, mulai masuk dalam percakapan yang berbeda, sebagai bagian dari ekosistem prestasi. Pergeseran ini tidak terjadi karena satu kemenangan, satu sorotan media, atau satu momen emosional. Ia terbentuk dari konsistensi, dari cara seorang pembalap muda menghadapi tantangan, tekanan, dan ekspektasi yang datang bertahap. Dalam konteks jurnalistik, inilah yang membuat kisah ini relevan untuk dicatat, bukan sebagai cerita sensasional, melainkan sebagai indikator perubahan struktur persepsi global. Namun penting untuk digarisbawahi bahwa pengakuan awal bukanlah jaminan keberhasilan akhir. Dunia balap dikenal sebagai arena yang sangat dinamis dan tidak memberi ruang aman bagi siapapun. Setiap musim membawa tantangan baru, setiap langkah maju selalu disertai risiko yang sepadan. Dalam sejarahnya, banyak talenta besar yang justru diuji paling keras setelah sorotan datang. Di titik inilah posisi Veda menjadi menarik untuk diamati. Ia berada di persimpangan antara harapan dan realitas. Di satu sisi, ia membawa simbol kebanggaan dan perubahan narasi. Di sisi lain, ia tetap seorang pembalap muda yang harus melalui proses panjang dengan segala ketidakpastian yang menyertainya. Tidak ada jaminan, hanya peluang yang harus dijaga dengan konsistensi dan ketahanan mental. Bagi Indonesia, cerita ini memiliki makna yang melampaui lintasan balap. Ia menjadi pengingat bahwa representasi di level global bukanlah sesuatu yang mustahil, meskipun jalannya panjang dan tidak selalu ideal. Bahwa persepsi dunia dapat berubah ketika proses dijalani dengan serius dan berkelanjutan. Dan bahwa satu individu, dalam kondisi tertentu, dapat membuka pintu bagi generasi berikutnya. Sebagai penutup, laporan ini tidak dimaksudkan untuk menobatkan siapapun terlalu dini, atau membangun ekspektasi yang tidak realistis. Ia hadir sebagai catatan tentang sebuah momen transisi, saat cara dunia memandang Indonesia mulai bergeser, dan saat sebuah perjalanan baru masih terus ditulis. Dalam dunia motorsport, waktu akan selalu menjadi penentu akhir. Namun untuk saat ini, satu hal dapat dicatat dengan cukup jelas. Indonesia tidak lagi sepenuhnya dipandang sama seperti sebelumnya, dan perubahan itu tidak terjadi tanpa alasan.